Ceramah singkat Ramadan 2022 disampaikan menjelang buka puasa bersama keluarga Mahawangsa beserta kerabatnya di Garden Palace Hotel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Bapak Ibu, saya punya waktu tidak lebih dari 13 menit karena jadwal kita buka puasa jam 5:25. Nanti kalau sudah waktunya tolong diingatkan. Mudah-mudahan tidak sampai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sore ini ingin menyampaikan satu hal yang penting sekali untuk menjadi renungan kita bersama, terutama berkenaan dengan tema tadi, khususan doa kami untuk ibunda tercinta almarhumah Hajah Sabtiah binti Mahmud. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita dan sari kalam kita itu adalah ayat berkenaan dengan wajibnya kita berbakti sama orang tua. Cuma yang menarik adalah kalimatnya Imam Ibnu Abbas ketika beliau mentafsir ayat itu. Beliau menyampaikan bahwa kalaulah ada orang pintar, kata beliau, cerdas, bahkan orang itu sudah sholih, menjaga sholatnya 5 waktu, tidak ketinggalan selalu di masjid, bahkan setiap malamnya dia selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya menjadi tenang, nyaman. Kok ternyata hidupnya tambah gelisah, kok ternyata hidupnya tambah murat-marit bahasa kita. Itu kata Imam Ibnu Abbas, bab yang pertama kali perlu dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Jadi kalau kita ini sudah sholih Pak, sudah sholihah Bu, tapi kok hidup kita selalu gelisah, banyak problem yang tidak bisa terselesaikan, coba cek bagaimana hubungan kita sama orang tua kita. Karena kata Ibnu Abbas, Allah tidak akan pernah menerima syukur seorang hamba ketika dia tidak pernah mensyukuri kedua orang tuanya. Allah tidak akan pernah, syukur kita itu tidak akan pernah sampai pada Allah ketika kita tidak pernah syukur sama orang tua. Ketika kita tidak pernah syukur sama orang tua, syukur kita tidak diterima, maka berlakulah kaidah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang kalau syukur nikmatnya ditambah, kalau kufur atau syukurnya nggak diterima, maka adab Allah itu pedih. Maka kata para ulama, orang sesolih apapun dia, ketika kemudian dia durhaka sama orang tua, Allah tutup mata dengan seluruh amal salihnya. Itu Pak. Maka kalimat baginda Rasul menarik sekali. Kata beliau, perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya sebelum dia dapat balasan nanti di akhirat, itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Itu cepat sekali dibalas. Saya ingat betul dengan kisahnya salah satu pengusaha di Jakarta, namanya Pak Hisam Bawala, pemilik dari Paparon Pizza. Pernah suatu waktu dia diwawancarai oleh salah seorang wartawan. Dia bilang begini, Bapak, bagaimana Bapak bisa sampai sesukses ini? Outletnya ratusan, omsetnya mungkin juga miliaran. Dia bilang, saya sudah ikut seminar ratusan kali, ISO juga banyak sekali, tapi saya baru ngerasa bahwa satu strategi sukses yang tidak pernah gagal, kata dia. Apa itu? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Sama wartawan itu kemudian dikejar, Pak, gimana cara Bapak bakti sama orang tua? Dia bilang, saya punya kantor di Kuningan, kantor pusat di Kuningan, tapi saya nggak punya ruangan di situ. Ruangan saya pindah di Kramat Jati, persis di samping rumah ibu saya. Saya bangun di situ, saya ngontrak di situ rumah, saya bangun seperti ala-ala kantor. Setiap saya mau masuk kantor, saya masuk rumah ibu saya dulu. Saya suapi ibu saya sungkemi ibu saya bikin dia bahagia. Sampai akhirnya ibu saya mendoakan saya setiap pagi. Baru setelah doa selesai, saya masuk ke ruangan saya ngantor di tempat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu menjadi faktor penting bahagia hidup kita.
Kalau kemudian kita tidak bisa bahagiain orang tua, mustahil Allah bahagiain kita. Kalaupun ada, itu tinggal nunggu waktu saja sebenarnya untuk selesai. Itu menderita. Karena orang-orang sukses itu adalah mereka-mereka yang rata-rata memang memiliki hubungan harmonis sama orang tuanya. Maka para ulama mengatakan, kalau hubungan kita tidak rapi sama orang tua, mustahil hubungan kita rapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Jadi Pak, kalau kita pengen bahagia, pengen sukses, kata Nabi, maka berbuat baik sama orang tua. Sebaliknya, dan perbuatan buruk, kata Rasul, perbuatan buruk yang paling cepat dapat balasannya itu adalah perbuatan buruk sama orang tua. Jadi kalau kita pengen hidupnya gelisah terus, punya problem terus, ya instan saja durhaka sama orang tua, Allah bikin hidup kita menderita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen kali ini di mana kemudian PT Mahawangsa, yaitu Pak Edi dan keluarga, ingin memberikan doa terbaik untuk Ibunda Hajah Sapia. Itu adalah bentuk kebaktian beliau pada orang tua. Saya pernah ditanya begini, Ustadz, gimana cara kita berbakti membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Bapak punya orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal. Gimana cara kita baktinya sama mereka? Gimana cara kita membahagiakan mereka? Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, cara membahagiakan orang tua yang sudah meninggal adalah dengan memastikan kita jadi anak yang salih. Karena ketika kita jadi anak salih, maka seluruh kebaikan kita sahamnya juga punya orang tua. Hari ini PT Mahawangsa, Pak Edi dan keluarga dan juga semuanya itu memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Itu juga pahalanya masuk ditransfer kepada orang tua, kepada Ibu Haji Sapia. PT Mahawangsa punya anak asuh hafid 2 orang. Setiap mereka ngaji, ibunya juga dapat. Ibu yang sudah meninggal sudah dapat. Maka kalau kita pengen bahagiain orang tua yang sudah meninggal atau pengen balas jasa karena dulu tidak sempat ketika hidupnya, itu adalah kita perlu menjadi anak solih sehingga seluruh kebaikan kita, seluruh amal solih kita, mereka dapat sahamnya. Saat kita sholat, mereka dapat transferan pahalanya. Saat kita sedekah, mereka dapat pahalanya. Saat kita berbuat baik, mereka dapat pahalanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatnya salah satu wartawan Cina itu dia mengatakan begini, dan ini menjadi kalimat terakhir saya sebelum kita berdoa. Saya pernah melakukan penelitian, kata dia. Dia seorang peneliti, seorang wartawan senior juga. Dia mengatakan, saya pernah melakukan sebuah penelitian kepada teman-teman saya yang sudah sukses. Saya kumpulkan data-datanya dan saya menemukan benang merah. Di antara mereka itu ada kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperlakukan orang tuanya seperti raja, sehingga Tuhannya memperlakukan hidupnya seperti raja. Dan saya juga bikin perbandingan, saya juga teliti teman-teman saya yang kemudian berbisnis, bisnisnya terkena pidana, pailit dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman saya hidupnya penuh dengan penderitaan, diambil datanya. Kemudian ternyata ada juga benang merah yang sama, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terbiasa memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, sehingga Tuhan yang memperlakukan hidupnya seperti pembantu. Kalimat ini menarik. Bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua itu orang tua kita, begitu Allah memperlakukan kita. Seperti apa kita memperlakukan kedua orang tua kita, seperti itu Allah akan memperlakukan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi anak-anak yang salih-salihah, yang punya kemauan untuk berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kita.
Mari kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk Ibu Haja Safriah binti Mahmud. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya dan memasukkan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal mulku, lakal syukru, lakal thana, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami semua ini adalah hamba-hambamu yang zalim, hamba-hambamu yang berdosa. Ampuni dosa kami dan kezaliman kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh kami ini adalah orang-orang yang bersalah yang ingin ampunan dari Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kematian yang husnul khatimah. Beri kami kematian yang baik, kematian yang Engkau ridhai ya Rabbal alamin. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami ya Allah dari kematian yang su'il khatimah, kematian yang buruk, kematian yang Engkau benci ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni semua yang hadir dalam majelis ini, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua orang yang semua hadir di majelis ini. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabbal alamin. Lapangkan dada mereka ya Rabbal alamin. Sabarkan mereka dalam menghadapi seluruh cobaan yang Engkau berikan. Beri mereka rasa syukur ketika Engkau beri nikmat kepada mereka ya Rabbal alamin. Ya Allah, sekiranya mereka mendahului kami, lapangkan barzahnya, beri cahaya barzahnya, ampuni seluruh dosanya, dan masukkan mereka berdua ke dalam surga, kelak bersama kami di dalam surga-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami pasangan yang bertakwa, taat pada Engkau ya Rabbal alamin. Karuniakan di tengah-tengah kami putra-putri yang salih salihah, putra-putri yang kelak akan menggandeng tangan kami ini menuju surga-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada penghujung acara penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan pada acara buka puasa bersama sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.